Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk melanjutkan pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran tema atau tematik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang IPS, tentang interaksi lingkungan, sosial, masyarakat. Nah, untuk hari ini tanggal 20 Januari kita akan membahas tentang seni budaya dan prakarya. Untuk anak-anakku, silakan untuk dibuka pada buku temanya di halaman 66 dan juga 67. Nah, pada pembelajaran subtema 1 tentang seni budaya dan prakarya, kemarin kita sudah membahas tentang nada tangga atau tangga nada, baik itu diatonis maupun pentatonis. Nah, di subtema 2 ini kita akan membahas tentang pola lantai dalam tarian daerah. Nah, pola lantai itu merupakan suatu garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Setiap gerakan tari memiliki pola lantai yang berbeda. Nah, ada dua pola dasar dalam pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai lurus dan yang kedua adalah pola lantai lengkung. Nah, jadi anak-anak ketika menari, apalagi yang sudah terbiasa untuk ada ekstra tari, nah di situ akan ada yang namanya suatu gerakan yang akan membentuk suatu garis. Nah, itu namanya adalah pola lantai, dan setiap tarian itu punya gerakan yang berbeda-beda. Apalagi tarian di Indonesia ini, tarian daerah itu banyak sekali, sehingga adanya keberagaman dari daerah masing-masing. Ya, jadi tarian ini merupakan keberagaman budaya dari Indonesia sendiri. Nah, untuk membahas tentang pola lantai tadi ada dua hal. Yang pertama adalah pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Nah, pola lantai lurus itu meliputi ada horizontal, ada vertikal, ada diagonal, ada segitiga, dan juga ada zigzag. Nah, itu adalah pola lantai lurus. Kalau pola lantai lengkung itu bentuknya nanti penari itu berbentuk gerakannya seperti lingkaran, seperti membentuk angka 8, seperti garis lengkung ke depan, ya, atau setengah lingkaran tapi membentuk ke depan. Ada garis lengkung ke belakang. Nah, itu adalah tentang pola lantai lengkung. Ya, ada dua, pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Begitu juga macam-macamnya. Nah, berikut ini pengembangan dari pola lantai garis lurus seperti tadi. Ya, ini terdapat pada tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Nah, tari saman, ketika saya melihat gerakan tari saman ini membentuk yang namanya suatu garisan, yaitu suatu barisan garis horizontal. Nah, pola lantainya adalah pola lantai lurus. Oleh sebab itu, variasi pada pola lantai garis lurus ini nanti bisa membentuk seperti zigzag, ya, segi 4, segitiga, vertikal ke atas, dan segi 5. Nah, ini adalah variasi-variasi dari apa? Dari pola lantai garis lurus. Nah, yang kedua adalah tentang pola lantai garis lengkung. Nah, ini terdapat pada tari pendet yang berasal dari Bali. Nah, kalau melihat tentang gerakan tari pendet, ya,
kita akan melihat yang namanya suatu gerakan penari tersebut melengkung ke depan. Nah, oleh sebab itu untuk tari pendet sendiri itu menggunakan pola lantai garis lengkung. Nah, untuk variasi pola lantai garis lengkungnya, nah bisa membentuk suatu lingkaran penuh ya dari setengah lingkaran tadi di tari pendet. Bisa saja untuk membentuk tarian apa? Garis lengkung ke atas. Ya. Bisa saja membentuk angka 8 seperti ini. Nah, itu adalah variasi pola lantai garis lengkung. Nah, sekarang ada beberapa tarian daerah Indonesia berdasarkan pola lantainya. Tari topeng. Nah, dilihat di sini ya ada tari topeng. Nah, itu merupakan tarian yang berasal dari Jawa Timur menggunakan pola lantai vertikal. Ini lurus tapi vertikal ya. Tadi ada yang horizontal, ini vertikal. Itu adalah tari topeng. Nah, yang kedua adalah pola lantai dari tari pendet. Nah, tadi ya membentuk diagonal. Tarian ini berasal dari Bali. Nah, pola lantai dibuat untuk apa sih tujuannya? Ya, tujuan adanya pola lantai ini yaitu salah satunya adalah untuk memperindah pertunjukan dari tari tersebut. Ya, jadi itu adalah tujuan adanya pola lantai. Sebenarnya masih ada beberapa tujuan ya. Kenapa kok adanya pola lantai tersebut? Supaya membedakan antara seni tari dari satu daerah yang lain ya, membuat sebuah tarian itu menarik ya sama merindah ini. Nah, agar penari tersebut tidak bertabrakan ketika sedang menari ya, sesuai dengan letaknya, posisinya. Dan yang terakhir biasanya adalah penari itu dapat menguasai suatu panggung. Nah, itu adalah tujuan dari adanya pola lantai. Pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bentuk pola lantai itu sendiri. Yang kedua adalah maksud atau makna pola lantai. Nah, di sini ada yang mempunyai maksud atau makna dari pola lantai itu sendiri. Ada yang juga tidak ada maksud. Itu ada. Ya, ada makna, ada yang juga tidak ada makna. Yang ketiga adalah jumlah penari. Nah, ini juga harus diperlihat. Jumlah penarinya berapa agar pembuatan pola lantai itu teratur. Ruangannya bagaimana. Dan yang terakhir adalah gerak tari tersebut. Nah, itu merupakan pembuatan pola lantai harus memperhatikan 5 hal ini ya anak-anak. Nah, sekarang untuk mengembangkan pola lantai dari daerah. Nah, setiap pola lantai itu dapat dikembangkan menjadi beberapa lantai lainnya atau pola lantai lainnya ya. Pola tersebut dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, jadi pola lantai itu bisa berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan musiknya, irama musiknya, atau gerakan-gerakan yang nantinya berbeda dengan gerakan sebelumnya. Nah, itu adalah contoh untuk gerakan pada tari. Mari kita perhatikan contoh pola lantai ini berdasarkan jenis tariannya. Nah, ini adalah tari pendet. Asalnya dari Bali dan jenis tariannya adalah tunggal. Pola lantai adalah garis lurus. Ya, tari pendet. Yang kedua adalah nama tarian ini adalah tarian serampang 12. Nah, gambarnya. Nah, ini berasal dari daerah Sumatera Utara dan jenisnya adalah tari berpasangan. Pola lantainya adalah membentuk garis horizontal. Dan yang tiga adalah nama tari ini tari kecak yang identik dengan daerah Bali. Ya,
jenis tarian ini adalah tarian kelompok dan pola lantainya membentuk pola lantai melingkar. Jadi jenis tarinya itu ada 3, tunggal, berpasangan, dan kelompok. Ya, nanti bisa dibedakan. Tunggal itu ya sendiri, kalau berpasangan ya ada pasangannya. Tapi kalau kelompok itu lebih dari 2 orang, ya bisa 3, bisa 4, dan banyak seperti ini. Nah, jadi itu anak-anak untuk pembelajaran SPDB Seni Budaya dan Prakarya untuk hari ini, hari Rabu tanggal 20 Januari 2020. Semoga pembelajaran materi ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku dan juga menambah wawasannya. Itu dulu yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.